Halo, apa kabar Anda saat ini? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Mengorbankan perasaan dan pendapat sendiri demi mengikuti perasaan dan pendapat orang lain adalah pengalaman yang tidak enak dan melelahkan. Ketika kita terus-menerus mencoba memenuhi harapan orang lain, kita akan kehilangan jati diri. Pada awalnya, mungkin terasa lebih mudah untuk menyetujui pandangan mereka daripada mengekspresikan pendapat kita sendiri, terutama jika kita takut mengecewakan atau menimbulkan konflik. Namun dalam jangka panjang kita akan merasakan dampak negatifnya. Sebelum dilanjutkan, silahkan tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, agar channel ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi banyak orang. Ketika kita mengabaikan perasaan dan pendapat diri sendiri demi orang lain, sebenarnya pada saat itu kita merampas hak pribadi untuk menjadi diri sendiri. Ini menciptakan perasaan hampa dan frustrasi, karena kita tidak hidup sesuai dengan nilai dan prinsip yang kita yakini. Hidup dengan terus-menerus menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain dapat membuat kita merasa terjebak, tidak bebas, dan kehilangan arah. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri dan berpegang teguh pada keyakinan kita, meskipun tidak selalu sesuai dengan pandangan orang lain. Menjadi diri sendiri mungkin sulit, tetapi itu adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan sejati dan kedamaian batin. Jangan biarkan pendapat orang lain menjadi penjara bagi pikiran dan perasaan kita. Ini tidak berarti kita mengabaikan pendapat mereka. Lebih tepatnya, kita harus memilih dengan cermat umpan balik mana yang bermanfaat dan mana yang harus kita abaikan. Ini memerlukan keyakinan yang teguh tanpa terpengaruh oleh pendapat orang lain. Nah, bagaimana kita bisa melepaskan diri dari perasaan seperti itu? Filsafat Stoikisme memberikan pedoman dengan prinsip-prinsipnya agar kita tidak selalu mengorbankan perasaan dan pendapat diri kita sendiri. Sekarang mari kita bahas 7 prinsip Stoikisme untuk melepaskan diri kita dari penjara perasaan dan pendapat orang lain. 1. Mengelola emosi dengan bijak. Kita mengalami berbagai macam emosi di sepanjang kehidupan ini. Ada saat-saat ketika kita senang, saat-saat ketika kita sedih, atau saat-saat ketika kita marah. Namun, filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan bagaimana kita merespon setiap emosi ini. Dia mengajarkan kita untuk menghindari terjebak dalam pusaran emosi negatif yang dapat dipicu oleh orang lain. Alih-alih, kita diminta untuk berkonsentrasi pada cara kita menanggapi dan merespon situasi yang ada di sekitar kita. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengendalikan cara kita meresponnya, kata Marcus Aurelius. Misalnya, bayangkan kita berada di tengah badai laut yang ganas. Kita tidak bisa mengendalikan badai itu sendiri, tetapi kita dapat mengontrol kapal kita dan rute yang kita pilih untuk berlayar. Begitu juga dengan emosi. Meskipun kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, kita memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana kita merespon setiap keadaan. Dengan mengasah kemampuan ini, kita belajar untuk tidak terlalu terburu-buru saat menanggapi dan merespon emosi kita. Kita dapat mengambil waktu untuk memikirkan diri kita lebih dalam tentang alasan emosi ini muncul dan bagaimana cara terbaik untuk menanggapinya tanpa kehilangan kontrol. Ini tentang menjadi pemimpin dalam situasi yang sulit. Saat kita dapat melihat perasaan kita dengan kepala dingin, kita dapat mencapai kedamaian batin yang lebih dalam dan kebijaksanaan yang lebih besar saat kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Mari kita terus berlatih mengendalikan perasaan kita dengan bijak. Oleh karena itu, kita tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kedua, membangun ketahanan diri. Ketahanan diri adalah dasar yang kuat yang memungkinkan kita bertahan di tengah badai kehidupan. Hambatan adalah jalan, kata Marcus Aurelius. Dalam perjalanan hidup kita sering menghadapi berbagai kesulitan. Seperti ketika kita berenang melawan arus sungai yang deras, kita bisa memanfaatkan tenaga arus untuk mencapai tujuan dengan lebih kuat dan bijaksana. Menurut ajaran Stoikisme, kita tidak hanya belajar untuk bertahan hidup,
tetapi juga belajar untuk berkembang dan menjadi lebih baik dari setiap kesulitan yang datang. Kita diajarkan untuk menghindari opini atau kritik orang lain. Setiap hambatan adalah kesempatan untuk meningkatkan diri dan lebih maju. Dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, penting untuk bertanya pada diri sendiri, mampukah kita tetap tenang di tengah badai? Bisakah kita mengubah setiap kesulitan menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang? Kita membangun ketahanan batin yang teguh saat memilih untuk tetap tegar meskipun badai sedang terjadi. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, itu tentang menemukan makna dari setiap ujian yang kita hadapi. Kritik tidak lagi dianggap sebagai penghalang yang menghalangi kita untuk berkembang, tetapi lebih sebagai kesempatan untuk introspeksi. Coba kita renungkan betapa pentingnya untuk memiliki ketahanan diri saat menjalani hidup. Kita dapat melampaui segala batasan jika kita tetap tenang dan fokus pada pertumbuhan diri. Ingatlah bahwa ketika kita memiliki kemampuan untuk mengontrol reaksi kita terhadap keadaan luar, kita memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Mari kita bangun ketahanan diri yang kokoh yang mampu bertahan dalam badai dan tumbuh dan berkembang dalam segala kondisi. Menjadi individu yang kuat secara fisik, mental, dan spiritual adalah inti dari ajaran Stoikisme. Kita tidak hanya bertahan hidup, tetapi kita juga menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan menantang. Ketiga, membangun hubungan yang bermakna. Di saat kita mengambil jalan kebijaksanaan dalam kehidupan, kita tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri, tetapi juga memperhatikan hubungan yang penting. Pilihlah dengan bijaksana siapa yang pantas mendapatkan waktu dan kasih sayangmu, kata Seneca. Kutipan ini mengajak kita untuk mempertimbangkan dengan cermat siapa yang berhak atas kasih sayang dan perhatian kita. Ini mencerminkan prinsip pengelolaan hubungan yang bijak dari Stoik, yang berarti bahwa kita tidak hanya memberikan perhatian tanpa pertimbangan kepada siapapun, tetapi juga memilih dengan hati-hati untuk terlibat dalam hubungan yang memberi kita makna dan nilai dalam hidup kita. Menjaga hubungan adalah seperti menjaga sebuah taman. Kita mencurahkan waktu dan perhatian untuk merawat setiap tanaman, untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik dan memberi keindahan kepada lingkungan sekitarnya. Begitu pula dengan hubungan kita memilih untuk memperlakukannya dengan hati-hati dan bijaksana agar setiap momen dan komunikasi yang kita bagikan memiliki nilai yang signifikan. Setiap hari, kita diminta untuk mempertimbangkan orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya sekadar orang, tetapi bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Kita belajar bahwa kualitas setiap momen yang kita bagikan adalah yang membuat hubungan bermakna. Kita memilih untuk memberi cinta dan perhatian dengan sadar tanpa terpengaruh oleh perasaan buruk. Filosofi Stoik memberi kita pelajaran dalam menata hubungan yang bermakna. Tidak semua orang akan memahami atau mendukung kita, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap terbuka dan menerima orang lain dengan empati dan pengertian. Oleh karena itu, mari kita terus membangun hubungan yang baik dalam hidup kita. Kita menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan, memilih dengan bijak, dan menjaga keselarasan dalam segala hal yang kita lakukan. Kita tidak hanya menjadi orang yang lebih baik secara pribadi, tetapi kita juga membuat lingkungan yang mendukung dan meningkatkan semangat kita. Keempat, menghargai waktu dan kehidupan. Hidup ini seperti air sungai yang terus mengalir. Waktu adalah harta yang tidak dapat diperoleh atau dikembalikan. Saat kita mengetahuinya, kita akan belajar menghargai setiap detiknya. Waktu adalah seperti sungai, tidak pernah kembali, kata Marcus Aurelius. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap saat berharga dan harus dimanfaatkan. Menurut filosofi Stoikisme kuno, kita harus menghindari menghabiskan waktu untuk mencari pujian atau persetujuan orang lain. Alih-alih, gunakan waktu untuk menjadi lebih sadar diri dan meningkatkan kemampuan kita. Hidup mirip dengan menyeberangi sungai. Air yang sudah lewat tidak akan kembali setiap kali kita melihat ke belakang. Analogi ini mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya menghargai setiap detik yang kita miliki dan betapa berharganya setiap saat yang telah kita lewati. Seringkali,
kita terperangkap dalam rutinitas sehari-hari, sehingga kita lupa nilai setiap momen yang kita miliki. Namun, kita dapat menemukan makna yang mendalam dalam kehidupan ini ketika kita tenang dan berpikir. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mengingatkan diri kita bahwa setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Seperti kayu perahu di sungai, setiap langkah maju mendekatkan kita ke tujuan. Setiap keputusan dan tindakan kita dalam hidup membentuk alur perjalanan yang membawa kita ke jalan yang kita pilih. Kita membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik dengan memilih untuk menggunakan waktu kita dengan bijak. Jadikan setiap hari sebagai investasi pada diri sendiri, bukan untuk mengikuti tren atau mendapatkan pujian, tetapi untuk menggali lebih dalam ke dalam diri Anda dan membangun fondasi yang kokoh. Kita tidak hanya hidup dalam perjalanan ini, tetapi kita benar-benar menghargai setiap detiknya. Perenungan ini mengajak kita untuk mempertimbangkan apakah kita telah menggunakan waktu kita dengan bijak atau tidak. Apakah kita telah mencapai tingkat kemajuan yang diinginkan? Pertanyaan-pertanyaan ini memungkinkan kita untuk memikirkan lebih jauh tentang apa arti eksistensi kita. Dengan demikian, kita tidak hanya sekedar melewati hari, tetapi menghidupkannya dengan penuh makna. Kelima, menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Pada dasarnya, setiap orang adalah pemimpin bagi diri mereka sendiri. Kekuatan sejati ada dalam kesadaran akan kemampuan kita untuk mengontrol pikiran dan tindakan kita, kata Marcus Aurelius. Ini mencakup tidak hanya mengambil keputusan setiap hari, tetapi juga cara kita merespon situasi dan mencapai tujuan hidup kita. Bayangkan diri kita sebagai kapten kapal saat kapal bergerak di tengah badai. Selain itu, kita memiliki kemampuan untuk memilih jalan hidup kita sendiri, terlepas dari kesulitan yang ada di sekitar kita. Pada dasarnya, menjadi pemimpin bagi diri sendiri berarti mengakui bahwa kita memiliki kendali penuh atas apa yang kita lakukan dan bagaimana kita berperilaku. Kita tidak perlu selalu meminta persetujuan orang lain atau memenuhi harapan mereka. Sebaliknya, kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat dan cara kita mengejar apa yang sebenarnya penting bagi kita. Sebaliknya, kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat dan cara kita mengejar apa yang sebenarnya penting bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti mengambil waktu untuk berpikir, mengevaluasi diri sendiri, dan menetapkan prioritas yang sesuai dengan prinsip kita. Menjadi pemimpin bagi diri sendiri juga berarti memiliki keberanian untuk mengambil jalan yang berbeda dengan harapan orang lain, tetapi sesuai dengan keyakinan kita sendiri. Menurut Stoikisme, kita harus menghindari tekanan untuk selalu mengejar popularitas atau kesuksesan menurut pendapat orang lain. Sebaliknya, kesadaran akan diri kita sendiri dan kebenarannya adalah tempat kebahagiaan sejati. Ini tentang kejujuran dan keaslian diri sendiri, bahkan ketika lingkungan kita mungkin meminta kita untuk berubah. Dalam perjalanan hidup ini, kita semua dapat belajar untuk menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dengan menerima bahwa kekuatan utama ada dalam kemampuan kita untuk mengendalikan respons kita, membuat keputusan yang bijaksana, dan menetapkan tujuan yang memberi makna hidup kita. Keenam, keteguhan diri dalam kebijaksanaan. Dunia sepertinya berhenti bergerak saat kita berhenti sejenak. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadap itu, kata Epictetus. Kutipan ini memiliki makna yang mendalam tentang bagaimana kita dapat mengontrol reaksi dan sikap kita terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Epictetus memberitahu kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di luar, kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita meresponnya. Ini adalah inti dari filosofi Stoik yang menekankan betapa pentingnya membangun keteguhan diri, kepemilikan atas reaksi kita, dan penerimaan dalam menghadapi cobaan hidup. Saat-saat seperti ini memungkinkan kita untuk memikirkan apa yang telah kita lewati dan kemana kita ingin pergi. Ada waktu-waktu ketika kita ragu, dipertanyakan, atau bahkan dihadapkan pada pandangan skeptis orang lain. Tetapi ada kekuatan yang datang dari dalam diri kita di tengah-tengah keraguan itu.
Mencari persetujuan dari luar bukanlah cara yang bijak. Sebaliknya, kebijaksanaan adalah mendengarkan suara hati yang jujur. Di dalam kegelapan, suara itu menjadi panduan setia, seperti bintang yang menyinari jalan kita. Ketika kita memiliki keberanian untuk meneliti diri kita sendiri, itu seperti menyelam ke dalam lautan pikiran yang tenang. Di sana, kita mendapatkan banyak pengetahuan tentang siapa kita sebenarnya, dengan semua manfaat dan kelemahan kita. Disinilah kita mulai memahami bahwa kekuatan sejati adalah menerima diri kita sepenuhnya, bukan menjadi sempurna atau memenuhi ekspektasi orang lain. Melalui perjalanan ini, kita menemukan bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat ke kebenaran tentang diri kita sendiri yang sebenarnya. Seperti melewati jalan setapak yang rumit di hutan, di mana setiap langkah membawa kita pada pemahaman yang lebih baik tentang siapa kita dan bagaimana kita hidup. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama untuk membangun keteguhan diri dalam kebijaksanaan batin. Kebenaran sejati adalah cahaya yang bersinar dari hati kita sendiri. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan penemuan diri dan penghargaan untuk setiap langkah unik yang kita jalani dalam hidup ini. Ketujuh, menghadapi kematian dengan martabat. Dalam hidup manusia, kematian adalah suatu kenyataan. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan martabat dan menganggap setiap saat sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Saat itu tiba, kita bisa tenang dan tidak menyesali apa yang kita lakukan selama hidup ini. Menurut pepatah Seneca, sementara kita menunda, kehidupan berlalu. Dalam kutipan ini, kita diingatkan bahwa waktu adalah harta yang tak ternilai. Menghargai setiap hari berarti memanfaatkan setiap kesempatan dengan sepenuh hati. Mencari keabadian bukanlah cara untuk hidup dengan martabat. Sebaliknya, itu adalah tentang memanfaatkan waktu dengan baik. Setiap hari adalah hadiah. Itu memberi kita kesempatan untuk membuat arti dari setiap langkah yang kita ambil. Stoikisme mengatakan bahwa kita harus mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi kematian, agar kita siap saat itu tiba dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Untuk memahami ini dengan lebih baik, bayangkan hidup kita sebagai buku yang kita tulis dengan tinta emas setiap hari. Setiap halaman merupakan kesempatan untuk menulis sesuatu yang berarti dan berharga. Jika kita mengisi setiap halaman buku dengan cerita yang penuh kebijaksanaan, cinta, dan kebaikan, kita akan merasa puas saat buku itu ditutup. Filosofi kuno ini mengajak kita untuk menilai diri kita sendiri, mempertimbangkan prinsip-prinsip yang kita anut, dan mempertimbangkan cara kita memperlakukan orang lain sepanjang hidup kita. Untuk menjalani hidup tanpa penyesalan, Anda harus hidup dengan rasa hormat, integritas, dan kejujuran. Ketika kita menjalani kehidupan kita berdasarkan prinsip-prinsip ini, kita menciptakan kehidupan yang layak diingat dan dirayakan. Kematian adalah peringatan bahwa hidup itu berharga. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjalani hidup kita dengan integritas tanpa menyesal, sehingga ketika waktunya tiba, kita bisa menerimanya dengan tenang dan tenang. Dengan cara ini, kita tidak hanya mempersiapkan kematian, tetapi juga memperkaya setiap momen kehidupan kita. Kesimpulan, kita dapat menjadi orang yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih fokus pada nilai-nilai yang benar-benar penting bagi kita jika kita memahami dan menerapkan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita gunakan stoikisme sebagai panduan untuk mengembangkan diri dan mencapai kebahagiaan yang lebih dalam tanpa bergantung pada pandangan atau harapan orang lain. Saat kita menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita akan bertindak. Kita dapat menemukan ketenangan batin dan kebebasan sejati dengan menjalani hidup berdasarkan prinsip-prinsip stoik. Ketenangan pikiran dan kemampuan untuk bertindak bijaksana dalam segala keadaan adalah hal yang paling penting. Bagi Anda yang sudah like, subscribe, dan share video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa tekan loncengnya agar kita bisa jumpa di video berikutnya.